Saya mulai dari ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka sungguh-sungguhlah orang yang dikatakannya, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi ini, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan minum ajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna pada dahulu, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang memberikan hidup yang ada bagiku, yang akan memberikan hidup di dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam diri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di Nazaret. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah memuji Tuhan mungkin waktu ini. Saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Jadi perlu ketenangan sehingga memahami makna yang telah kita bacakan. Pentingnya perjamuan kudus. Banyak orang anggap sepele melewati perjamuan kudus. Dalam bahasa Inggris disebut itu Lord Supper. Lord itu Tuhan atau Tuan. Kemudian supper makan lewat malam. Jadi itu jamuan yang diundang Tuhan Yesus. Sama dengan kita sekali sebulan menandai masuknya perhitungan bulan yang baru. Kalau hari bukan perhitungan yang baru, biasanya bulan seperti orang masuk di bulan yang baru, awal perhitungan semua kalkulasi keuangan. Itu bulan perhitungannya. Sudah berapa bulan kerja, bukan sudah berapa hari. Jadi sangat penting, saudara. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita harus menghargai Lord Supper itu, atau perjamuan kudus. Ini juga artinya adalah sama dengan Ekaristi yang dipakai oleh umat Katolik saudara kita.
Jadi jangan lagi ada umat Tuhan yang melewati Lord Supper tadi, perjamuan kudus. Tadi sekilas kita sudah membacanya, apa maknanya. Kita akan melihat pembahasannya. Saudara, waktu Tuhan Yesus dalam konteks ini dia bercerita tentang roti hidup, itu tidak bisa diterima karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku, barang siapa minum darahku, dia akan begini. Orang Farisi sangat kaget. Mereka bersungut-sungut. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, sungut-sungut berubah menjadi bertengkar, dan mereka menjadi terbelah dua, kelompok yang setuju, kelompok yang tidak. Bahkan kalau saudara nanti baca di ayat 66, kita tidak baca tadi, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dan Petrus ditanya, kau nggak pergi juga Petrus? Jawaban Petrus sangat luar biasa. Tuhan, ayat 68, kita tidak baca tadi, kalau saudara baca pasal 6 ini, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Dia udah ketemu sang juru selamat, mau pergi kemana lagi? Bahwa ucapan Tuhan Yesus, dialah roti hidup, harus makan dagingnya dan minum darahnya, itu perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus tidak mau. Sementara yang lain tinggalkan, dan orang-orang Farisi bertengkar, bersungut-sungut, dan akhirnya menolak Tuhan Yesus. Bukankah dia ini namanya Yesus kan? Anak Maria, anak Yusuf, tukang kayu. Kenapa dia bilang dia roti hidup turun dari sorga? Bahkan dia bilang, ini tubuhku, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pecah. Kadang-kadang kita menerima satu pengajaran atau pemahaman sesuatu yang baru, kita tidak bisa gampang mencerna dan menerima. Dalam hal apapun, sesuatu yang baru pasti sulit diterima. Pengajaran, ilmu, pengetahuan, teknologi yang baru, kita perlu waktu untuk beradaptasi dan menerima. Demikian juga para orang Farisi dan murid-murid mereka itu sangat menghargai apa yang disebut dengan pengalaman roti, yaitu manna yang diberikan oleh Tuhan melalui pelayanan Musa. Mereka menghargai Musa sebagai nabi terbesar orang Israel sampai sekarang, karena Musa lah yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Di Mesir, orang Israel makan enak, yaitu roti yang terbaik di zaman itu ada di Mesir. Minuman yang terbaik di zaman itu ada di Mesir. Itu sebabnya ketika Yusuf di sana bekerja, ada mimpi juru roti, menghidangkan roti buat raja, kemudian juru minum raja. Jadi anggur terbaik, roti terbaik itu di Mesir. Tapi setelah orang Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Nabi Musa, mereka tidak bisa lagi makan roti Mesir, minum anggur Mesir. Itu hanya mimpi. Apa yang terjadi? Tuhan sebagai roti hidup tidak tinggalkan umatnya 40 tahun. Bapa di sorga turunkan roti surga, manna. 40 tahun loh, nggak makan yang lain-lain. Mereka hanya makan manna yang turun dari surga. Dan Musa katakan, ambil setiap hari secukupnya, jangan lebih. Kalau lebih akan menjadi ulat, dan kalau dimakan itu busuk dan bawa penyakit dan mati. Jadi tidak boleh serakah. Tiap pagi embun turun dan ada seperti putih biji ketumbar, mereka olah menjadi roti
yang menyenangkan. Itu bukti Allah memelihara umatnya dengan roti surga. Nah, tradisi itu sampai sekarang umat Israel merayakan Paskah, yaitu tentang mereka lewat dari Mesir dan makan roti itu sampai detik ini. Itu orang Yahudi. Nah, ketika Tuhan Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang dewasa laki-laki, belum ikut istrinya berarti 10.000, belum ikut anak-anaknya yang lain-lain, lebih dari 10.000 dengan hanya beberapa roti dan 2 ikan. Bisa digandakan Tuhan dengan mujizatnya, dengan modal persembahan seorang anak yang tidak diperhitungkan. Dia kasih, gak sempat aku makan, ini bekal dikasih mama, ini juga ikan, gak sempat karena begitu indah pelayanan Tuhan Yesus, gak sempat. Sekarang Tuhan minta jatahku, dikasih, dan dengan itu Tuhan berkati. Modal persembahan hanya anak kecil, orang bisa makan kenyang, bahkan bersisa 12 sembako. Habis kisah itu, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang lain melayani, dan dia mau ceritakan, kalian ikut aku karena tadi baru makan kenyang, free, tidak ada bayar, makan sekenyangnya bahkan bersisa. Dan sekarang mau ikut lagi kan? Orang Farisi heran melihat keajaiban Tuhan Yesus bisa mengubah hanya 5 roti 2 ikan menjadi melimpah hanya karena persembahan seorang anak yang tulus. Itu pentingnya persembahan yang tulus, bisa Tuhan lipat gandakan bukan hanya buat kita, tapi bagi orang lain. Ribuan orang bahkan bersisa, dan sisanya itu 12, cocok buat 12 murid yang setia melayani Tuhan. 1 orang dapat 1 bakul. 1 bakul itu banyak rotinya. Itu berkat daripada kesetiaan melayani, dan melayani anak berubah, beri persembahan, dan dari persembahan anak ini berubah menjadi banyak sekali. Di situ Tuhan Yesus menyatakan kekuasaannya sebagai Allah yang bisa mengadakan yang tidak ada, yang sedikit menjadi banyak. Orang sudah kagum, datang. Mereka hanya sekedar ingin melihat mujizat itu. Dia tidak kagum melihat siapa yang memberi ini sebenarnya. Apakah hanya sekedar Yesus, anak Yusuf, anak Maria? Tuhan Yesus melihat udah lain pemahaman mereka. Mereka hanya sekedar cari makan tanpa kerja. Mereka tidak tahu diriku ini siapa. Mereka hanya melihat, anaknya siapa, kan lahir dari Bethlehem. Di Bethlehem anaknya Maria dan Yusuf, orang biasa. Tuhan Yesus mau meluruskan satu pemahaman tentang kekristenan, tentang Yesus. Banyak orang tidak mengakui keilahian Yesus, tapi Yesus menjelaskan siapa dirinya melalui karyanya. Tuhan Yesus tidak perlu dia mengatakan, aku Tuhan, sembahlah. Hanya melalui kuasanya kita mengetahui dia Tuhan. Tidak perlu orang sibuk-sibuk membuktikan, aku ini seorang dokter. Gak perlu dia bilang, aku dokter loh, ini sertifikatnya. Yang perlu dia tunjukkan, dia bisa mengobati orang dan terbukti sebagai dokter. Dia bisa membuka resep dan sebagainya. Maka Tuhan mau meluruskan satu pengertian itu. Itu sebabnya tadi dikatakan dari awal, seringkali kita kalau baru mengetahui sesuatu susah sekali menerima. Kita pikir yang kita tahu itulah satu-satunya yang tepat dan benar, yang lain tidak. Karena pengalaman, karena tradisi. Dan tradisi Yahudi pada waktu itu mereka menghargai Musa dan perayaan Paskah, yaitu karena manna itu. Tuhan Yesus mau merubah manna yang sesungguhnya, bukan sekedar yang di padang gurun 40 tahun, tapi si pemberi itu dia dari sorga turun. Itu sebenarnya katakan, aku roti hidup yang turun dari sorga. Dia dari sorga, roti itu menurunkan roti, kemudian dia sendiri si pencipta itu turun. Kalau makan roti gak tahu, gua yang ciptakan. Dan sekarang si pencipta itu turun. Jangan cari lagi roti-roti itu, mana gak ada lagi, 40 tahun udah lewat. Yang datang di hadapanmu adalah aku si pencipta roti itu. Mereka gak terima, akulah roti hidup yang turun
turun dari surga. Amin. Ini yang penting kita pegang. Banyak orang menghina Yesus Kristus. Aduh, itu ada setan di baliknya. Ya, dia begini. Kita tidak mempertuhankan orang, tapi kita mempertuhankan memang Tuhan yang menjadi manusia. Bukan dari bumi, dia datang dari surga turun. Kemudian dia menjelaskan tradisi Paskah Yahudi yang kalian lakukan itu gak ada apa-apanya. Kita punya banyak tradisi baik di gereja, dan ketika kita menerima satu pengajaran firman Tuhan yang sedikit bertentangan, kita bisa memberontak. Ini gak benar, tidak menghargai leluhur. Demikian juga Musa, dianggap mereka, kenapa ini Yesus yang tidak menghargai Musa yang begitu hebat memimpin kami? Dia tidak tahu Musa ciptaannya. Itu sebabnya mereka bersungut-sungut. Mengapa bersungut-sungut? Ada mereka bertengkar, jadi mereka terpecah dua. Tapi firman Tuhan harus disampaikan, sehingga ada kalimatnya daripada Tuhan Yesus. Ayat 52, orang Yahudi itu bertengkar sesama mereka karena pemahaman mereka tentang roti yang diagungkan bukan tubuh Yesus, tetapi Musa yang telah menyatakan pelayanannya di zamannya itu. Ketika orang bersungut-sungut tentang makanan, Tuhan kirimkan mana sorga. Saudara, di dalam Alkitab dijelaskan mengenai saat pertama kali Yesus roti itu turun ke dunia. Dia turun ke dunia bukan kebetulan, dia lahir ke dunia di Bethlehem. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Dalam Perjanjian Lama, Kejadian 18 ayat 5 dan 6 diceritakan tentang Sarah, istri Abraham, menyiapkan roti panggang, roti bakar, karena didatangi oleh 3 malaikat, 3 orang. Itu adalah wujud Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Waktu lewat 3 orang itu, dia katakan, singgahlah di rumah kami, ditahan oleh Abraham. Langsung bilang sama istrinya, "Mak, siapkan roti, ada tamu 3 orang." Dijamu makan. Habis makan, ini pentingnya menjamu tamu ya, menjamu Tuhan. Allah Tritunggal hadir. Habis makan, karena Abraham tahu yang lewat ini bukan orang biasa. Yang lewat ini bukan orang biasa, harus singgah. Dia tahan di bawah pohon tarbantin. Mereka berbincang-bincang dengan 3 oknum itu, yaitu Allah yang menyamar. Kemudian dia tanya, "Apa masalahmu, Abraham?" "Kami nggak punya anak." Ini pentingnya melayani Tuhan. Nggak punya anak. "Oh, jangan takut." Itu setelah makan. Jangan takut, nanti kira-kira waktu seperti ini tahun depan istrimu akan mengandung, kau akan menimang anak. Kira-kira begitu katanya. Kemudian pembicaraan itu didengar oleh Sarah. Sarah tertawa. Dia memberikan roti. Ini pengertian daripada roti. Satu kali Tuhan Yesus telah besar dan melayani. Sebelum dia melayani, dicoba di padang gurun. Roh Kudus telah turun atasnya saat baptisan. Kemudian Roh Kudus itu menuntunnya ke padang gurun. Kemudian dia suruh Roh Kudus, "Yesus puasa, sebelum engkau melayani, kamu harus diuji. Apakah kamu komit sebagai manusia, tunduk kepada perintah Bapa di sorga." Yesus pun berpuasa selama 40 hari. Di akhir puasanya, dia merasa sangat lapar. Iblis datang kepadanya. Dan salah satu pencobaannya dijawab oleh Tuhan Yesus. Manusia, ketika Tuhan Yesus lapar, ada banyak batu di situ, bentuknya macam-macam, ada bentuk roti bantal. Iblis bilang, "Kau kan anak Allah,
dari surga. Karena kau anak Allah, kau kan bisa melakukan mujizat. Bikin batu ini jadi roti, makan. Buka puasanya, gak usah repot-repot. Ubahlah. Tapi Tuhan Yesus nggak mau meladeni nafsu makannya, meladeni iblis itu. Dia langsung katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa saja yang Tuhan katakan, jadilah roti, jadilah manusia, jadilah ini, jadilah terang, jadilah berkat. Datang dari firman itu, keluar dari mulut atau ucapan Allah. Jadi yang paling penting adalah kita cari adalah ucapan Allah itu. Nah, tadi orang semua datang mencari Tuhan Yesus untuk mencari roti dan makan. Dan juga orang-orang Yahudi tadi hanya mengagungkan mana tadi. Dia tidak tahu pemberi mana itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia berkata, akulah roti hidup. Siapa yang makan tubuhku, dia tidak akan mati lagi. Dia akan sampai ke surga kehidupannya. Nenek moyangmu telah makan roti mana itu, dan mereka telah mati. Amin. Mati, makan makanan biasa, roti biasa, tetap juga kita mati. Tapi dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kita makan jasmani yang kita cari setiap bulan itu hanya untuk kehidupan di dunia, nggak sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau saudara tiap harinya memikirkan cari makan untuk di dunia, nggak pernah mencari Tuhan, nggak pernah mau teratur makan tubuh Yesus melalui perjamuan kudus dan minum darahnya, saudara tidak mempunyai hidup dalam diri saudara. Saudara tidak akan mencapai kehidupan yang sesungguhnya di surga. Amin. Firman Tuhan yang bilang. Itu firman Tuhan yang bilang. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, pentingnya kita memiliki roti itu, yaitu Yesus Kristus. Tidak sekedar makanan kita yang kita cari begitu susah. Salah satu doa Tuhan Yesus dalam terjemahan aslinya, berikanlah kami pada hari ini ya our daily bread. Pada waktu itu makanan tahunya adalah roti. Enggak ada hal-hal yang lain, bikin Kentucky, bikin ini, enggak seperti itu. Makanan utama adalah bread. Itu disebut dengan daily bread. Artinya roti, berilah kami roti pada hari ini. Itu salinan aslinya dikatakan doa Tuhan Yesus yang diajarkannya adalah berilah kami pada hari ini roti kami yang secukupnya. Roti kami yang secukupnya. Dalam Injil Matius pasal 6. Dan selanjutnya Tuhan Yesus katakan roti yang secukupnya itu setiap hari. Soal besok cari lagi, besoknya lagi cari lagi. Jadi saudara, jangan saudara terlalu sibuk mengumpul karena saudara tidak tahu hari esok. Boleh mengumpul, tapi utamakan saudara untuk juga memiliki roti surga itu. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan lupa perjamuan kudus. Apa arti daripada perjamuan kudus itu? Dikatakan dalam ayat itu adalah di dalam perjamuan kudus itu, saat kita makan roti itu dan minum cawan itu, dikatakan itu adalah satu persekutuan. Jadi ketika kita hadir di situ, memang kita lihat adalah roti, tapi roti telah diberkati. Kita lihat adalah anggur, tapi roti telah diberkati. Roti memang roti, anggur memang roti, tetapi dikatakan lakukanlah itu. Dikatakan sebagai tanda persekutuan. Artinya
Ada kehadiran Tuhan di situ. Saat kita makan, kita menerima tubuhnya. Ada persekutuan. Di dalam ibadah itu ada persekutuan. Jadi tidak sekedar kita datang makan, tidak seperti itu. 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16. Dikatakan dalam ayat ini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ada kata persekutuan, ada kelompok sekutu. Jadi Yesus hadir. Yesus hadir. Jadi kita dalam melihat Allah itu, kita harus memahami siapa Allah atau Yesus itu. Alkitab mengatakan Allah itu adalah apa? Saya pernah membaca, mendengar ya. Allah adalah roh. Pernah baca itu? Allah adalah roh. Barang siapa menyembahnya, hendaklah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kita manusia punya apa? Punya roh nggak? Punya fisik, punya jiwa atau perasaan. Barang siapa menyembah, tidak sekedar tubuh kita ini menyembah, tapi roh kita menyembah. Roh dengan roh. Jadi walaupun roh itu tidak kelihatan, ada nggak dia? Ada nggak? Ada. Jadi waktu kita bersekutu itu, Allah hadir sebab Allah itu roh. Tidak kelihatan, tapi dia ada. Saat kita makan, kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Sebab itu adalah satu persekutuan dengan dia. Jadi tidak bisa main-main waktu perjamuan kudus itu. Dan itu juga dikatakan akan dibangkitkan, akan diselamatkan, akan membawa orang sampai kepada hidup yang kekal. Malaikat, makhluk real nyata yang bisa dipegang atau tidak? Malaikat. Makhluk apa malaikat? Makhluk roh. Enggak kelihatan tapi ada. Setan kelihatan enggak? Itu makhluk roh, penguasa udara. Dia ada, walau tidak kelihatan, dia ada. Makanya dalam kerasukan enggak kelihatan. Orang itu bisa diubah, mulutnya menjadi ngomong, aku ini, dan lain sebagainya. Ada. Di dalam ibadah perjamuan kudus ada persekutuan dengan Tuhan yang roh itu tidak kelihatan. Jadi waktu terima itu perjamuan kudus itu, ingat kita sedang memakan tubuh Yesus dalam arti rohani. Amin. Dalam arti rohani. Jadi bukan sekedar simbol, bukan. Tuhan itu bukan simbol, memang nyata ada. Memang nyata dia ada. Bukan sekedar simbol. Ada orang katakan hanya sekedar peringatan, bukan. Hadir Tuhan dalam persekutuan itu. Tidak kelihatan. Itu sebanyak terima itu, terima dengan iman. Dan kalau Tuhan hadir, ya perlu kita ingat, kalau Tuhan hadir, mujizat karena memang dia ada. Jadi selama kita meyakini Tuhan hadir, dia mendengar doa saudara, dia menjawab. Tidak main-main. Itu sebabnya di berbagai gereja, kalau ada orang juga sakit keras, kayak tidak ada iman untuk sembuh, untuk mengantar orang itu supaya cepat gig. Sering begitu loh. Dibawa sama si pendeta atau majelis itu sebagai pelepasan perjamuan itu. Kiranya hanya roti, sekedar roti biasa, itu mengantarkannya memang. Dia akan kubangkitkan. Dikasihlah sama majelis itu. Ya nggak bisa ini apa ya, nggak bisa itu seperti jemaat biasa di sini aja ya. Kalau sampai seperti itu, mau udah selamat, jangan lagi takut. Itulah pentingnya perjamuan kudus. Jangan main-main. Remaja-remaja yang belum dibaptis pun jangan main-main ketika saudara punya iman untuk memakannya, meminumnya. Jangan main-main. Kalau belum siap jangan pegang. Jangan pegang. Itu sebabnya banyak gereja yang melarang. Kau belum bisa masuk perjamuan kudus, kau begini-begini. Nggak boleh. Itu diseleksi.
Sebenarnya dalam ibadah gereja-gereja tradisional arus utama, mereka tidak boleh samakan perjamuan kudus dengan ibadah biasa. Ada jam tertentu yang boleh, jam 3 misalnya. Saking sakralnya, itu diseleksi. Oh dia ini begini-begini dia. Itu majelis sudah tunjukkan tuh. Belum boleh nanya, belum boleh, belum dipulihkan. Ulang dulu. Boleh main perjamuan kudus itu. Amin. Boleh main. Bapak Gembala akan tunggu setiap awal bulan jemaat perjamuan kudus itu. Kadang-kadang kita anggap remeh dengan perjamuan kudus itu. Tadi dikatakan ada murid itu yang tidak bisa terima. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, hadirkan Tuhan dalam diri kita melalui kita terima cawan itu. Bawa doa, yakinkan dalam diri bahwa Tuhan Yesus hadir pada waktu itu. Waktu kita makan roti itu sama dengan secara rohani. Secara rohani kita makan tubuh Kristus. Waktu kita minum, kita sedang minum secara rohani. Kita minum darah Kristus. Itu sebenarnya itu mengatakan, inilah tubuhku. Ketika pendeta memberikan roti itu, suruh jemaat angkat tangan. Apa kalimat pendeta di seluruh dunia? Para pastor, inilah tubuhku. Kutipan kalimat Tuhan Yesus. Jadi yang kita makan secara rohani, ketika kita mengikuti upacara itu, makanya disebut perjamuan kudus atau ekaristi. Kita makan, itu kita bayangkan tubuh Kristus hancur bagi tubuhku di kayu salib. Dia dicambuk, dia menderita karena aku. Aku terima menyatu kehidupan Tuhan Yesus melalui roti itu. Secara rohani memulihkan kita, menyegarkan kita. Darah Tuhan Yesus tercurah ketika dia disalibkan. Aku menerima itu bahwa darahnya tercurah buat tubuhku, buat kesembuhanku, buat keselamatanku, buat pengampunan dosaku. Aku minum. Pendeta katakan, inilah darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Jadi kita harus ingat cawan itu, ingat tubuh Kristus. Kita minum, kita menyatu dengan Kristus secara rohani. Amin. Jadi mari kita menghargai hal-hal itu sekarang, bahwa ada kekuatan dalam roh. Kita seringkali pikiran kita hanya pikiran secara jasmani. Oh, adanya roti biasa. Oh, ini anggur biasa. Ada yang hadir Tuhan, ada kuasanya, sebab Allah itu adalah roh. Kalau kita meyakini Allah itu roh, dia bisa hadir di mana-mana saat kita berdoa. Secara dia disebut Allah, dia bisa melakukan mujizat pertolongan. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita secara logika, saudara, semua secara logika, sekedar makan, minum, kebutuhan ini, kita tidak bisa melewatinya, memakai secara rohani. Maka kita tidak percaya akan kuasa Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu. Kalau kita terus memakai pikiran kita, kita menjadi takut. Kita tidak ingat bahwa sebenarnya ada Tuhan di antara kita ini. Di tengah-tengah kesulitan kita ini ada roh Allah hadir, ada persekutuan Allah. Amin. Kita berkumpul dalam roh, ada Allah hadir. Dan kalau Allah hadir, mujizat terjadi. Dalam masa sekarang ini banyak orang ketakutan sekarang. Banyak, tidak perlu dijelaskan ketakutan itu, terlalu banyak ketakutan. Tapi ketahuilah Allah itu roh. Tidak kelihatan, saudara punya iman, mari bisa mendapatkan pertolongan. Ya, jangan terus pakai pikiran, pakai Allah hadir. Kalau kita takut, saudara takut, semua takut. Mau kesana takut sakit, mau ini takut, mau belanja ini takut, semua takut. Tapi ketahuilah Tuhan itu ada. Amin. Tuhan itu nyata ada. Supaya kita diajari berdoa, diajari percaya, diajari bersekutu, supaya meyakini Tuhan ada. Orang Israel hanya taunya Musa zaman dulu, dia tidak tahu Allah telah turun dan di depan mereka.
wujudnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Siapa telah melihat aku, kata Tuhan Yesus, dia telah melihat Bapa di surga. Kalian cerita tentang Bapa, tidak ada orang yang pernah melihat Bapa selain aku yang pernah ada bersama dia di surga. Orang mau katakan, siapa orang ini? Anak sini kan, Yesus kan ada sini. Dia nggak tahu itu firman yang telah menjadi manusia. Mereka menolak, mereka terpecah dua. Saudara, yakinlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Di semua kesulitan saudara, di saat saudara sakit, di saat saudara sangat takut. Di Alkitab saudara kata roti sebagai hidup ratusan kali. Kata roti dari mulai perjanjian lama tentang roti itu ratusan kali. Artinya hidup dengan roti itu zaman dulu, dari roti makanan itu adalah Tuhan yang memelihara kita, simbol daripada Tuhan yang memelihara kita. Jadi mari kita saudara menerima Kristus selalu dalam kehidupan kita, menghargainya, dan perintah Tuhan, lakukanlah ini setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa katanya? Kematian Tuhan. Jadi kematian Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Tubuhnya ngacur, darah yang dicurahkan itu menyelamatkan kita dari maut, dari penyakit, dari ketakutan. Nah, selalu Tuhan juga berkata, jangan takut, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita hidup karena roti hidup itu bukan sekedar yang kita belanjakan tiap bulan. Itu hanya untuk sejenak. Berapa jam kemudian akan lapar, akan habis tenaganya. Tapi saat kita menikmati roti surga, tubuh dan darah Kristus, kita dibawa sampai ke kehidupan yang kekal. Dialah kehidupan kita, anugerah terbesar saat kita menerima Yesus Tuhan itu. Bersekutu dengan Dia, menyembuhkan kita, menolong kita, berikan mujizatnya bagi kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun yang dapat kubanggakan. Amal pekerjaan tidak ada artinya tanpa Yesus. Pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah
Tidak cukup hanya iman kepada Yesus tanpa ada persekutuan dengan Dia. Tidak cukup. Tidak cukup hanya iman tanpa kita belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berkorban. Tuhan Yesus tidak hanya katakan aku mengasihimu tanpa Dia turun ke dunia dan mati. Tidak. Dia berikan tubuhnya terpecah bagi kita. Dia berikan darahnya tercurah bagi kita. Itulah kasih. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara katakan aku beriman. Kita diselamatkan oleh iman. Tapi Tuhan Yesus katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar bukan iman, terbesar adalah kasih. Jadi selain kita beriman, kasih Tuhan, kasih sesama, kasihi. Kita harus memberikan sesuatu bagi Tuhan tanda kita mengasihinya. Ku hidup karena anugerah Tuhan, bukan kebaikan kita. Ku hidup karena anugerah-Mu. Katakan dengan iman. Satu pun tak ada yang kita banggakan. Banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Benar Tuhan pimpin. Yesus pegang Tuhan, jangan lepaskan kami. Dalam hidup kasih-Mu sekali lagi. Yesus pegang Tuhan, pegang kami yang lemah ini. Kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Saudara yang merasa lemah, yang merasa takut, datang sama Tuhan yang adalah roh, tidak kelihatan. Saudara harus yakin Dia hadir. Apa artinya kita bersekutu beribadah seperti sekarang kalau saudara tidak yakin Yesus hadir? Untuk apa? Untuk apa saudara capek datang kalau saudara tidak yakin Dia hadir dalam persekutuan itu? Saat firman telah disampaikan, untuk apa? Saat kita datang ke rumah Tuhan, nyatakan isi hati kita. Saudara takut, katakan Tuhan aku takut, pegang aku Tuhan. Aku takut menjalani hari ini Tuhan, menghadang berbagai penyakit, masalah di jalan. Tuhan pegang tanganku seperti seorang anak kecil, dia tidak tahu berjalan asal
yakin Tuhan hadir? Katakan kepada Dia. Nyanyikan hanya refnya saja. Setengah suara. Rasakan Tuhan hadir di hatimu. Yesus, Allah itu roh. Dia akan memberi kekuatan. Jangan merasa kuat mau berjalan hidup sendiri. Ada Tuhan di tengah-tengah musim COVID ini. Tuhan tidak meninggalkan orang yang percaya. Haleluya. Jangan takut hidup ini. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang. Saudara yang takut, minta Tuhan. Minta Tuhan Allah roh itu. Dia memberi kekuatan, keberanian. Dia ada saudara. Itu sebabnya kita datang bersekutu. Dia ada. Baris terakhir, engkau alasan.